Apa kabar pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda dalam dialog khusus bersama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, kali ini bersama dengan saya Afi Kusnadi. Dan saya pembantunya Mbak Afi. Lah yo genah Kok ya lebih makmur ya? mah dikira kuseran dong ya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di DIY. Betul. Nah, ini kan ada banyak sektor ya, Mas Puri, ada banyak item juga. Benar. Seperti apa nanti yang bisa dimaksimalkan untuk semakin membuat masyarakat Yogyakarta sejahtera. Sejahtera dan semakin maju. Betul, bangkit dari efek pandemi COVID-19. Nah, ini nanti kita juga akan bincang-bincang bersama dengan beberapa narasumber, Mas. Tamu spesial kita. Oh iya Lah, dong. iya dong. Mas Pur mau menyapa duluan atau saya? Beliau ini ya wangune ya juragane to ya. Baik, saya akan segera menyapa narasumber yang sudah hadir bersama dengan kami di sini. Dari Komisi B DPRD DIY, Bapak Dr. Andes Haswardi. Pak Suwardi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Afi, Sibuk, Bapak? Mas Pur, biasa lah. Akhir tahun itu, alhamdulillah sekecilin kegiatannya sudah tertata dengan baik. Ya, wah ikut lega. Lega. Tahun baru acaranya apa, Pak? Nah, tahun baru itu acaranya enak ngopi bareng. Gitu. Weh, nek saya tahun baru acaranya beda. Apa itu? Mas? Ganti kalender. Ya gini. Sudah dapat iya. tadi. Itu bagian juga yang harus dilakuin. Ada fasilitas tadi kalender. Weh. Dan juga Ibu Fitri Diah Wahyuni SE MSI, Kepala Bidang Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Afi dan Mas Sibuk Pur. juga ini pasti Bu Fitri ya. Apa kesibukan? banyak. Nah, Ya akhir tahun menyelesaikan semua tugas. iya, kesibukan akhir tahun biasanya apa, Bu? Ya kalau di pariwisata banyak event-event digelar di beberapa titik di destinasi. Wah, itu lah yang event-event digelar berapa titik. Maaf, MC sudah ditentukan sebelumnya. Saya kan nggak nge-MC. Oh, enggak ya? Dodol sosis ya saya. Dan juga ada Mbak Irin Indri Dewi Astuti SPCHA, General Manager at Home Premier Timoho by Horizon Yogyakarta, dan Vice President Operation PT MGM Horizon Hotels Group. Mbak Irin, apa kabar Mbak Irin? Baik, Mbak Afi, Pak Pur. Nah, nggak kalah sibuk juga nih Mbak Irin nih. Sudah Saya tadi Mbak Irin kan bilang Iya. Mbak Afi, Pak Pur, dan saya bilang iya nak. nggak terima ya dipanggil Pak ya. Yo terima wong dia kirim. Mbak Irin juga ini banyak persiapan akhir tahun ya Mbak Irin ya? Iya, kalau untuk hotel kan secara umum di Yogyakarta sudah bagus Iya. untuk tingkat hunian. Jadi kita mengadakan acara untuk Natal maupun Tahun Baru menyambut 2023. Wah, Nah, okupansinya udah mulai banyak jadi cerah tuh. cerah. Masa depan cerah nih. Oh, yang reservasi itu sudah banyak. Iya, sudah banyak tingkat okupansi sudah naik lah dari tahun-tahun Makanya ini Mbak sebelumnya. Irinnya wah yang reservasi banyak ini tahun baru ngerami komah ini. Ganti dong. Ganti dong. Ya, kita akan membahas mengenai mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di DIY. Mas Pur juga pelaku ekonomi kreatif Saya ya, pelaku Mas? ekonomi kreatif. Oh, bidang apa Mas Pur? Saya buka toko Oh, buka toko pakai di... linggis. Wah, ini bisa dikategorikan. Ekonomi kreatif Iya. lah itu. Dari linggis bisa buka toko. Saya itu pengen memajukan toko dari istri saya. Iya. Itu saya nggak setuju kalau dimajukan. Loh, kan tinggal nambah 1 meter. Nambah 1 meter ke samber bis dong, mepet jalan itu. Ya sudah, kalau gitu mending ganti aja Mas. Apa? Nanti siapa tahu dari beliau-beliau ini kita bisa dapat pencerahan. Nah, tapi sebelum kita tahu lebih banyak tentang ekonomi kreatif, kita juga perlu tahu nih, ekonomi kreatif itu yang seperti apa sih, Kenapa, Pak? Pak Suwardi? Baik, Mbak Afi, Mas Pur, dan sahabat setia ADTV, Bu Fitri, Mbak Irin. Jadi momen yang baik sebenarnya apabila bisa dimanfaatkan bahwa masyarakat kita di Yogyakarta ini, kita lihat latar belakangnya dulu ya. Iya. Monggo, Pak. Sebenarnya masyarakatnya kan memang masyarakat yang kreatif. Karena di sini juga sebagai kota pendidikan, di sini juga kota budaya, begitu. Sehingga bisa menjadi modal dasar bagi masyarakat melakukan sebuah inovasi dalam rangka membuat sebuah karya begitu untuk bisa
diberikan ataupun diperjualbelikan kepada masyarakat lain dalam bahasa yang gampang usaha jasa ya, usaha jasa. Contoh agar masyarakat nanti juga lebih mudah dalam mengetahui. Di bulan Desember dan Januari ini adalah memang biasa banyak digunakan oleh para wisatawan. Ya. Dan di Jogja sebagai daerah wisata, hotelnya oke banget. Iya, betul Pak. Hotelnya oke banget. Mereka datang di sini setelah mereka datang berlibur, mungkin melihat objek wisata, dia butuh cendera mata, dia mungkin butuh ganti kaos, ganti baju, ya. Yang semuanya ini sesungguhnya merupakan bagian usaha kreatif masyarakat. Iya. Bagian dari usaha kreatif masyarakat. Sehingga harapan kami contoh bahwa kemarin ada kegiatan Fashion Week, ya. Dan itu bagian dilaksanakan di JIJ ya, dan juga kabupaten lain seperti Sleman kemarin juga melakukan. Ini kan sebuah model yang diberikan kebanggaan yang kita punya Jogja, produk fashion itu ternyata kan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Banyak itemnya ya. Banyak itemnya. Hanya bicara fashion bukan hanya baju, Iya. tapi bisa topi, bisa kacamata, bisa sepatu dan lain sebagainya. Ini semangatnya kan mengarah pada kegiatan ekspor. Iya. Bukan hanya untuk dijual di Jogja, tetapi ini juga bagian yang harus disinergiskan secara komprehensif begitu dengan Mbak Irin ini. Mbak Irin, karena kan dengan kegiatan-kegiatan yang kita punya itu harapannya tingkat hunian Pak, long stay. Jadi tinggalnya di Jogja ini bisa lebih lama begitu. Nah, suwe gitu kan akhirnya yang ngirim Mbak Irin menjadi lama gitu ya. Syukur pindah kakak mereka gitu. Nah, kemudian sekarang melihat industri kreatif di Kota Gede, usaha industri kreatif yang ada di Bantul gitu ya, di Sleman, karena ini di 4 kabupaten 1 kota ini semua punya potensi yang cukup luar biasa. Jadi saling terkait gitu ya. Nah, sehingga masing-masing akan saling memberikan supporting, saling terkait agar kemudian kegiatan itu lebih cepat bisa mendorong terhadap aktivitas masyarakat. Semakanya kan memang pertumbuhan ekonomi kita nek iso luwih apik mengenai nasional gitu kan. Kalau sekarang kini masih kita punya angka kemiskinan pasca pandemi itu 11% ya, Mbak. Kita harapkan kan kemudian dengan RPJMD yang baru kita susun sekarang, karena gubernur kita kan masa jabatannya baru nih, 2027 gitu ya. Sehingga nanti target kita dalam rangka mengentaskan masyarakat yang masih tertinggal melalui kegiatan ekonomi kreatif, kegiatan wisata, perhotelan, dan lain sebagainya agar kemudian bisa lebih akselerasinya bisa dirasakan oleh masyarakat. Iya, nah. Kira-kira itu. Kalau melihat Yogyakarta kemudian ada banyak potensi gitu Bu Fitri. Nah, kira-kira untuk bidang industri pariwisata yang sangat potensial untuk saat ini lebih banyak didorong untuk segera tumbuh yang di sektor apa Bu? Ya, untuk ekonomi kreatifnya ya Mbak ya. Iya. Ekonomi kreatif tadi kan yang ada nilai tambah, juga ada kekayaan intelektualnya ya. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, mulai dari arsitektur, fashion, kriya, kuliner, film, sampai banyak sekali ya, ada 17. Nah itu di DIY semua ada, semua berkembang. Kemudian unggulannya untuk di DIY saat ini kuliner, kriya, fashion juga iya. Dan kemarin juga ada JAF ya, Jogja Asian Network Film Festival itu selesainya besok tanggal 3 penutupan itu mendatangkan juga wisatawan dari beberapa penggemar film dari ASEAN juga Malaysia itu yang datang juga. Jadi ekonomi kreatif dan pariwisata ibaratnya seperti mata uang saling ini berdampingan ya, dua sisi mata uang. Jadi bersama-sama tumbuh bersama. Kemarin collab waktu ada pandemi juga
sama-sama turun ya untuk pariwisatanya, nggak ada Iya, wisatawan juga ekonomi kreatif, nggak ada yang beli, nggak ada yang ini kan setiap kunjungan wisatawan akan mendatangkan multiplier efek dari kunjungannya, baik langsung seperti hotel, kemudian tidak langsung dampaknya dan dampak ikutan. Nah, nanti transportasinya juga ada guide, kemudian dia butuh makan restoran, kemudian oleh-oleh, pengen beli apa, baju, tas, sepatu, semua ekonomi kreatif ya. Bahkan sampai ikutannya juga petani-petani bawang, kemudian petani tanaman dan bunga-bunga itu juga sayuran kan juga akan dipasok ke restoran hotel. Jadi akan menggerakkan semuanya dan dari 17 subsektor ekonomi kreatif tadi juga akan menggerakkan merupakan lokomotif lainnya. Misalnya datang ke Jogja ada event apa, nanti sekalian juga akan mengunjungi destinasi lainnya karena di DIY lengkap. Ada alam, kemudian wisata budaya, ada buatan, semua lengkap. Alamnya kita punya gunung, hutan, lautan, pantai, bagus sekali. Jadi semua itu menggerakkan tujuannya tadi juga untuk kesejahteraan masyarakat ya, karena dari kunjungan wisatawan akan memerlukan something to see, something to do, something to buy, ya, oleh-oleh dan jeda mata semua itu ekonomi kreatif ya. Nah, jadi nggak usah khawatir Mas Pur, ada 17 loh. Iya, Mas 17 Pur tinggal pilih satu. saja wis berantasi. Udah bisa banyak tuh yang bisa dikerjakan. Sekarang kan banyak sekali destinasi wisata dibuka baru itu. Betul. Desa-desa wisata. Iya. Saya buka kok di rumah itu. Loh, kok bisa di rumah? Lah ya, di kampung saya buka objek wisata baru. Apa itu, Mas? Jeglungan Sewu. Isinya, saya penasaran nih. Mencak paculi dalan ini. Itu kok kahanan itu, Mas. Kahanan musim hujan itu. Nah, karena kita sudah memasuki era ekonomi kreatif, nah ini bagaimana dengan perhotelan Mbak Irin? Apa nih yang Perkembangannya. dilakukan? Ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Afi sama Mas Pur ya. Saya ganti nggak pakai Pak. Aduh. Om aja. Jadi kalau dari hotel di Yogyakarta saat ini sangat baik perkembangannya. Iya. Kemudian juga okupansi rata-rata sudah di 70-80%. Secara month to date ya. Mungkin secara year to date-nya ya 60-70. Untuk Yogyakarta hebatnya adalah kita kota pariwisata, kota budaya, kota edukasi juga, pendidikan, di mana semua pelaku pariwisata termasuk hotel, para GM hotel di Jogja itu ada komunitas asosiasi namanya IHGMA, Indonesian Hotel General Manager Association. Di situ kita sangat aktif dan juga mendengungkan terus, jadi memberikan semangat kepada semua hotel-hotel yang ada di Yogyakarta dari bintang 3 sampai 5 untuk mensupport perkembangan dari UMKM ini. Kami pun di setiap hotel diminta untuk menyediakan sebetulnya space untuk display produk dari UMKM. Yang disampaikan Ibu Fitri tadi sangat tepat, jadi Jogja lebih prioritas di sini adalah kuliner ataupun kria. Itu yang bisa kita tampung saat ini di hotel-hotel, fashion juga sama. Nah, kita juga pernah kerjasama sampai luar Jogja, jadi sampai ke Purworejo dengan seniman ya, jadi UMKM juga, tapi menghasilkan kerajinan dari pralon menjadi dekorasi ruangan. Nah, itu juga sangat istimewa. Jadi kita dari hotel-hotel ini sangat perhatian penuh, peduli terhadap perkembangan mereka. Selalu diingatkan untuk membantu. Sehingga memang Jogja kalau saya bilang istimewa. Belum tentu kota lain demikian. Makanya saya bangga tinggal di Jogja. Kalau kurang properti bisa pinjem ini. Patung-patungan itu loh, Bu. Bisa ditaruh di depan. Gupolo saya, Bu. Rukun Aduh, soalnya. marah. Rukun-rukun kalau di Jogja. Nah, itu dia. Jadi. Itu kalau ikatan JM gitu arisan juga nggak? Ya, yo. Ada arisannya. Oh, ada arisannya juga. Bubar, betul. Ya, kami masih akan lanjutkan dialog khusus ini bersama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Kami akan kembali usai jeda.
Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, masih bersama dengan narasumber dari Komisi B DPRD dan juga dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari At Home Premier Timoho. Nah, kita juga masih akan bincang-bincang mengenai mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di DIY yang bisa disaksikan melalui live streaming. Betul. Jadi bisa dipantau melalui lensa44.com atau melalui YouTube-nya di Adi TV Streaming Streaming Official. Nah, kita lanjut lagi tadi sudah ada penjelasan bagaimana perekonomian ekonomi kreatif di Betul. DIY itu sudah mulai bangkit. Menggeliat. Iya. Ibaratnya bahasa kerennya sudah mulai ngolet. Nah, kan habis Ini tertidur loh. Iya, udah mulai bangun jalan Mas ini. Soalnya sudah mulai banyak kegiatan yang dilaksanakan di Yogyakarta. Nah, iya, event-event. Nah, ini implikasinya tentu banyak ya. Tapi kita juga perlu tahu faktor apa yang akan mendorong berkembangnya ekonomi kreatif ini, Bapak. Oke Mbak, jadi gini di DIY di Yogyakarta Iya. itu memang peran dari masyarakat bangkit dalam rangka membuka destinasi wisata baru. Tidak diperintah pun mereka itu kemudian melakukan kegiatan itu. Iya. Seperti kemarin tidak sengaja saya itu main-main di wilayah Megiri Mbak, di Bukit Sari. Ya di sebelah di apa namanya Joglo Kaliopak itu ya. Di sana dibangun sebuah kawasan wisata, destinasi wisata baru itu. Di sebelah timurnya itu yang ternyata tanggapan masyarakatnya, swadaya masyarakatnya gede juga Mbak. Swadaya masyarakat gede. Jadi mereka tuh ya ini potensi alam. Yang dibuka adalah potensi alam, sebuah perbukitan, batu gagak apa namanya itu. Kemudian kan memang transportasinya di situ fasilitas dari infrastruktur yang ada tidak jauh itu, sehingga sangat mudah itu untuk dijangkau. Setelah itu naik gunung, tapi gunungnya itu tidak tajam tinggi begitu, tapi naiknya itu datar gitu. Sampai di situ melihat ADTV ini dari sana kelihatan. Langsung terpantau ya Pak ya. Langsung terpantau. Mas Pur kelihatan Pak? Pasanya mangga. Kemarin pas tak panggil itu Mas itu kelihatan belakangnya, jadi mereka nggak dengar gitu. Ini adalah contoh kegiatan kreatif, dan yang kedua bahwa ini tentu menjadi bagian kebanggaan kita karena ini adalah masyarakat ini selalu aktif gitu. Masyarakat itu selalu aktif. Yang kita harapkan saja potensi seperti ini dipertahankan. Jadi sehingga jangan sampai budaya kita, contoh tadi Mbak Irina, Mbak Fitri ngendika tentang kuliner misalnya. Di sini itu kan yang terkenal apa? Masakannya kan enak. Harganya Murah. ya. Murah masalah terjangkau. Iya terjangkau. Artinya itu terjangkau dari semua lapisan ya Mas ya. Kalau piyayi Jakarta gitu, asli gitu. Mbak Irin mungkin bukan asli Jogja ya. Asli Jogja juga tahu, asli Jogja. Orang Kalimantan gitu. Wis, nek nang Yojo sing traktir aku gitu. Karena living cost itu teman kami yang datang dari Kalimantan. Living cost biaya hidup di sana dengan di sini itu beda. Kalau di sana tuh 500 mungkin hanya bisa untuk makan 2 orang, 500.000 maksudnya gitu. Tapi kalau di sini 500.000 bisa untuk makan 10 orang aja kenyang gitu. Kemudian masakannya enak. Ini dari sisi budaya yang ada di sini, ini perlu dipertahankan. Nah, kami Dewan ini kan ada kewajiban yaitu bagaimana kemudian memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang kemudian di DPRD-nya itu kami bawa dengan hak budget kami gitu. Sehingga kami bersama Bu Fitri, Mbak Irina tadi yang sudah punya CSR malahan kan, tadi yang di Purworejo kan CSR itu, bahwa keuntungan perusahaan itu untuk membuat apa namanya tadi, Hiasan dekorasi dekorasi yang banyak dari peralon-peralon Iya. gitu. Ini kan peran dari CSR. Memang keterpaduan sikap seperti ini, jadi di dalam rangka kita memberikan supporting terhadap kegiatan ekonomi kreatif terpadu dengan kegiatan pariwisata dan lainnya itu dari kita dan Bu Fitri ini harus bareng dalam membuat sebuah planning, membuat perencanaan gitu ya.
Mbak Fitri yang melaksanakan, Ya. yang menyetujui anggarannya kan kami bersama. Iya. Bersinergi. Ya harus bersinergi. Iya. Palunya itu yang megang kan ketua DPRD itu. Terus setuju? Harus seiring sejalan ya. ini harus seiring sejalan sehingga dengan giat semangat seperti ini harapan kita memang bukan sekedar mimpi-mimpi yang apa ya, kapan akan bisa kita lihat hasilnya gitu. Saya pikir enggak, tapi akselerasi pembangunan di sini bisa benar-benar kita lakukan karena komitmen ini sekarang sudah bisa kita rasakan hasilnya. Hasilnya. Yang penting memang nanti kayak Mbak Fitri ini apa ya, pemerataan pembangunan, pemerataan pembangunan itu sehingga Jadi supaya merata gitu supaya di wilayah merata DIY di ya. wilayah DIY yang 4 kabupaten 1 kota dengan apa namanya, kalau dari bicara wisata kan semuanya punya potensi. Iya, betul. Nah, kota itu potensi ini hotel ya Mbak ya, karo kuliner ya Mbak ya. Kalau di 4 kabupaten lainnya kan potensi wisatanya kan cukup banyak, cukup banyak sehingga long stay-nya itu betul-betul bisa dipertahankan. Maaf Mbak Irin, jadi kalau tadi panjenengan ada apa asosiasi para GM ya itu adalah bagus dan bagaimana itu bisa sayapnya bisa dilebarkan karena di kita itu ada hotel, mohon maaf ya Mbak Irin ya, ada homestay, Iya, ada homestay ya, ada hotel dan ada homestay. Jadi masyarakat wisatawan yang datang ke Jogja itu ada yang bermalam di hotel, ada yang bermalam di homestay. Bagaimana ini bisa saling gitu ya. Karena nang homestay kabeh ya ora cukup, Mbak. Betul. Ora cukup itu homestay-nya Tidak masih sangat mencukupi, terbatas. ya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa saling bersinergi agar kemudian masing-masing dalam mereka memberikan pelayanan. Berapa pesona, Mbak Fitri? Masih 7 ya. 7 sabta pesonanya itu akan dimiliki oleh semua para pelaku wisata. Ya. Bisa dong Mbak, nggak ketahuan. Nah, ini juga menarik karena tadi disampaikan oleh Pak Suwardi bahwa semuanya punya inisiatif. Betul. Masyarakat punya inisiatif. Nah, artinya kalau masyarakat punya inisiatif, Bu Fitri, apakah masih perlu didorong ataukah hanya perlu pendampingan untuk munculnya? Atau disemangati aja. Nah, Ayo semangat. Jadi leader itu ekonomi kreatif. Iya, pariwisata kan tidak bisa berdiri sendiri dari government-nya, dari masyarakat. Itu harus saling berkolaborasi, pentahelik. Jadi ada ABK Caam gitu, ada akademiknya, ada bisnisnya, usaha ini beliau ya, ada government kami dari dinas dari ini kemudian ada community masyarakat, ini masyarakat punya udah ada usaha apa sudah bergerak di apa nanti tinggal ditambahkan nanti jadi tidak semua dananya dari Pemda juga enggak jadi semua berkolaborasi kemudian ada yang M tadi media. Jadi pentahelik kita bersama-sama berkolaborasi mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Kita juga sudah melaksanakan kemitraan itu kolaborasi antara hotel dengan UKM ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang sudah ada udah di branding, udah kemasannya bagus, udah ini ya nanti kita tawarkan, kita pertemukan dengan hotel. Kemarin ada 10 hotel, kemudian dibikin UKM corner. Jadi terserah milih. Kita kan ada Kria Corner Fashion. Nanti ada yang saya dengan batik ini nanti digelar di dekat lobinya. Jadi ada simbiosme, mutualisme, saling menguntungkan. Jadi wisatawan mungkin meeting di hotel ini, kemudian buru-buru harus check out dan terbang lagi. Nggak sempat nanti pas mau check out, udah ada bagus nih batik atau apa atau cemilan apa, iya keripik-keripik gitu. Terserah hotelnya tadi milih berapa gitu nanti kemudian bisa dibeli ya. Dan itu juga kemarin juga ada di Alana itu juga mengadakan fashion show. Jadi dari UKM ini batik-batiknya sore-sore gitu fashion show nanti yang beli ya tamunya atau ya dari produk yang dipajang di situ. Iya. Jadi keterlibatan pihak hotel untuk memberikan ruang bagi para pelaku UMKM supaya bisa memajang hasil karya mereka. Jogja itu potensinya banyak. Kalau Bantul itu kan alam, ada yang kondang karena batiknya juga. Kota itu sebenarnya juga potensi alamnya ada. Di kota itu ada gunung. Gunung apa, Mas? Gunung Ketur. Nggak
nggak perlu mendaki ya. Nggak perlu mendaki. Oke. Atau Iya. mungkin pertanyaannya standar-standar tuh Bu. Nah, Maksudnya, monggo silakan loh Mas Pur. kalau produk bisa masuk hotel dan maksudnya kerjasama itu syaratnya harus kepripun itu Bu? Iya, baik. Begini Mas Pur, Kak, saya lebih menyoroti di sini kan kualitas ya. Jadi kalau untuk produk-produk UMKM, pada saat kita dulu ada kunjungan juga di event yang khusus dibuat juga oleh Dinas Pariwisata, mengumpulkan semua pelaku UMKM. Kebetulan kita per meja itu saya datengin juga. Jadi saya lihat juga kualitas masing-masing. Karena kalau dari sisi makanan kan kita melihatnya dari rasa, kemudian juga porsi, tekstur ya, variasinya, kemudian presentasi. Packaging juga sangat penting karena orang melihat kan pertama dari packagingnya, wah menarik nih, nanti baru enak enggaknya di dalam gitu. Tapi hal ini merupakan satu poin utama menurut saya yang harus diperhatikan dari para pelaku UMKM. Jadi itu bisa masuk ke hotel melihat dari sisi kualitas, termasuk packaging awalnya itu dulu, kemudian taste, rasa, kemudian tekstur, variasi, presentasinya seperti apa. Dan ini sebetulnya MOU-nya tidak berbelit-belit ya. Kalau di hotel kita punya space, bahkan tidak perlu pakai bayar, mungkin nanti dengan bagi hasil dari penjualan sudah kami lakukan. Jadi di At Home Premier Timo Yogyakarta kita sudah dengan kerajinan tas, kemudian juga ada fashion sedikit. Kalau untuk kuliner kita masih ganti-ganti nih. Jadi memang tidak hanya bekerja sama dengan satu pihak gitu. Kami memberikan kesempatan kepada banyak pihak yang mau bisa nanti secara bergantian, mungkin berapa bulan nanti kita ganti lagi UMKM kedua, UMKM ketiga, sehingga juga tamu tidak bosan dengan apa yang didisplaykan di arcade atau di space hotel. Itu saja sih, sepele, supaya kami tidak berbelit-belit. Yang penting tadi kualitas, packaging terjaga, menarik, itu pasti orang langsung ambil. Nah, ini juga sekaligus tip Mas Pur. Nah, iya. Jadi kalau misalnya ada pemirsa yang menyaksikan, kemudian ingin agar produknya ini bisa terdisplay di Betul. hotel-hotel, nah ini bisa mengikuti tipsnya Mbak Irin. Memenuhi syarat dan kriteria yang sudah ditentukan. Betul. Misalnya jenengan produknya iki apem. Nah. Maka piye apem ki ben iso kualitasnya terjaga awet setahun. Misalnya loh. Malah bahaya loh. Adonannya campuri semen. Jadi dipajang ya Mas, Iya. jangan dikonsumsi ya. Wah, remuk. Ya, nah kita sebelum lanjut lagi dalam dialog khusus persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Ya. kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Oke. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di DIY adalah tema dari Kali bincang-bincang ini. kita. Kok ekonomi mesti didorong, apa ekonomi macet? Apa kurang diservis ya? Kurang power. Lah, piye to iki ya? Nah, ini kalau kita bicara tentang aspirasi masyarakat yang ditangkap oleh DPRD DIY. Nah, yang kaitannya dengan ekonomi kreatif ini apa, Pak? Jadi banyak Mbak, satu bahwa mereka itu kan punya kegiatan. Ya. Nggih. Seperti tadi bentuknya ada pitulas ya Mbak ya. Ono pitulas Itu juga terhadap item ekonomi ya. kreatif itu. Yang masing-masing ini mereka ingin berkembang. Nah, kami berharap di bulan Desember ini sudah tanggal 1, sekarang bulan apa Mbak? Tanggal 1, Pak. Sekarang nggak ada. Sekarang sudah tanggal 1 loh ini, Iya. Desember. Artinya bahwa dalam rangka kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, semuanya harapan kami bisa berpacu. Semuanya bisa berpacu bahwa
event wisata apa yang kemudian akan diadakan oleh Dinas Pariwisata contohnya. Ini bulan Desember, Januari awal ini kan tahun baru ya. Kemudian tadi contoh Mbak Irin dari apa namanya Mbak perusahaan Mbak hotel apa namanya? At home. Ada voucher-voucher tertentu yang diberikan para pelanggannya yang menginap di sana ini. Ini kan bagian-bagian dari servis yang mereka berikan. Sehingga harapan kami nanti di Yogyakarta di bulan Desember Januari ini masing-masing OPD, maaf karena Jogja wilayahnya kecil, bisa menyambut baik terhadap acara menyambut akhir tahun dan awal tahun 23 itu. Bagaimana arus lalu lintas ya ditata dengan baik sehingga tidak terjadi kemacetan di mana-mana. Bisa diurai begitu sehingga masyarakat datang ke Jogja ini benar-benar bisa merasakan nyaman gitu. Benar-benar bisa merasakan nyaman. Mungkin nanti Mbak Fitri bisa didangu mungkin ya bahwa nanti akan ada event di mana saja nih di bulan Desember ini ya, karena ini kan merupakan bagian dari motivasi kita kepada masyarakat agar kemudian melakukan kesiapan ya, terpadu semua segmen harus saling menunjang terhadap kegiatan itu agar kemudian sama-sama melakukan kesiapan dalam rangka tetap mempertahankan Jogja sebagai kawasan wisata yang dicintai oleh siapapun itu, bukan hanya penduduk yang ada di wilayah DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan mancanegara ya Mbak ya. Kemudian teman-teman kami pelaku usaha kecil gitu bisa menyiapkan seperti yang diharapkan oleh Mbak Irin tadi bahwa apa yang disajikan ya pelayanannya ramah, kayak Mbak Afi ini ramah. Kemudian apa packagingnya bagus gitu ya, rasanya nyus, harganya murah gitu kan. Siapa sih yang rasa seneng gitu? Dan itu yang punya Yogyakarta itu, bukan yang lain itu, yang punya Yogyakarta. Lah hal ini harus kita dorong dengan harapan banyak efek yang akan dirasakan oleh masyarakat. Kalau kemudian mereka bisa melakukan itu, berarti produk mereka nanti juga akan bertambah kan, baik dari sisi jumlah produknya itu akan menjadi bertambah. Kalau produknya mereka bertambah, berarti pendapatan mereka akan bertambah kan. Ya, pendapatan mereka bertambah ya berarti tingkat kemakmuran mereka akan bisa semakin bertambah. Nah, ini adalah bagian penting tahapan yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Kurang lebih itu nanti bagian ini mungkin ada waktu mangke. Terbayang ide baru Mas Pur? Sudah terbayang saya. Kemarin saya kan bikin usaha kecil. Tapi saya nggak neruskan usaha Mbak. Kalah saingan. Sebelah saya tuh buka usaha lebih kecil. Jadi kok bisa? Kan usaha kecil. Oh iya. Jadi yang menang yang paling kecil. Yang paling kecil. Nggak pengen nyoba lagi yang lebih kecil lagi. Nah iya apa? Bingung ya, belum dapat ide. Di Mogiri itu. Iya. Mereka tuh cerita, Pak kalau nggawe intip, goreng intip betul Mbak. Ya sudah di packagingnya mungkin sudah dibagiin. Dan alhamdulillah usahanya ini bisa berjalan dengan baik, pesanannya dari mana-mana. Dek emben kula niku iso naik haji itu karena usaha intipnya itu. Kan mengembirakan sekali, Langsung di BR rasa buah kaji, saya intip malah itu buah kaji. Jangan kalah sama usaha itu intip Mas. datang dari segala arah. Tonggoku ki mengedol gedang, kuwi ya iso munggah haji. Loh, gedang sapo maneh kok. Di kota pula ya. Bisa bolak-balik ini. Nah, kalau kita tadi sudah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Suwardi, Bu Fitri. Kalau untuk wilayah DIY sendiri, para pelaku ekonomi kreatif ini bagaimana pendampingannya supaya semuanya memiliki keseragaman dalam kualitas, keahlian, pelayanan dan juga berbagai macam yang akan semakin membuat mereka bisa kokoh. Iya. Selain Dinas Pariwisata, kan juga ada Dinas Koperasi UKM dengan Sibakul, yang itu juga memberikan pendampingan. Kemudian ada Kementerian Parekraf.
Para rekan mereka juga memberikan upskilling, memberikan BIMTEK sebelum mereka dipertemukan dengan hotel, sebelum mereka diberi kesempatan sebagai rantai pasok di hotel. Selain di hotel tadi sebagai UKM Corner, itu juga ada rantai pasok di mana dari UKM bisa masuk ke kamar-kamar. Jadi lebih luas, lebih banyak kemungkinan terserapnya ya untuk pemasarannya. Ya, terkamar. Jadi misalnya ada keripiknya masuk kamar. Jadi include pembelian masuk ini ya, hotelnya, kamar hotel 700, include tadi keripik-keripik atau apa yang di dalam itu udah termasuk terfasilitasi. Jadi kalau itu kan berarti lebih banyak nanti deal-dealnya nanti dengan UKM-nya ya. Saya butuh berapa ribu pack untuk keripik. Nah, itu ada yang kemudian ada ditawarkan yang usaha sandal, kan juga butuh slipper di dalam kamar. Itu kita nggak maksa tapi dipertemukan. Dan untuk UKM-nya sendiri juga diberikan pelatihan, upskilling, bagaimana branding, kemasannya, bagaimana ya kualitasnya. Jadi saling menjaga supaya bisa berkelanjutan ya ke depannya dan prospeknya bagus untuk kedua belah pihak saling menguntungkan. Oke, jadi Dinas Pariwisata juga bersama-sama dengan dinas-dinas yang lain. Kurasi produk. Iya. Nah, sok pinter ya gitu. Yo menyisan gue aku lebih pinter. Sarapan apa, Mas? Malah rum sarapan. Iya. Nah, ini juga menarik nih, kita harus tahu strateginya dari Itu Mbak kan Irin baru dan keripik teman-teman ya. Kalau mungkin hotel-hotel kan di Jogja banyak. Betul. Kan banyak yang usaha buat sabun itu loh. Iya. Nah, kamar hotel berapa aja yang dimasukin per kamar sabun itu. Itu juga peluang Itu usaha. peluang juga. Ya, Yang bisa digarap. Ya. Oke. Nah, kita juga ingin tahu nih dari Mbak Irin nih, bagaimana menyiasati di era ekonomi kreatif ini, Mbak Irin, supaya Apakah di sana juga sudah ada sabun? Iya, jadi kalau di yang kita lihat ya beberapa kali ini pelaku UMKM di Jogja itu sudah sangat maju ya. Mereka mendapat pendampingan juga dari beberapa perusahaan besar. Saya rasa ada seperti Pertamina, kemudian Telkom dan lain-lain yang sangat fokus menjadi pendamping untuk UMKM. Kemarin waktu kami juga sempat ada acara GMGM mengundang UMKM, dia bisa mempresentasikan dengan baik produknya. Yang membedakan gini, ini sebagian besar kuliner, kemudian mereka produknya itu dari bahan ketela gitu. Nah, itu yang paling banyak yang sering dijual di pasar. Yang membedakan mereka sudah merambah ke sosial event nih kalau di hotel. Jadi membuat produk itu dalam kemasan atau packaging menarik seperti untuk acara ulang tahun. Tapi untuk packagingnya itu gambarnya adalah anak yang akan berulang tahun. Jadi misalnya usia 10 atau 5 gitu, nanti wajahnya ada di situ. Jadi seperti mereka punya produk sendiri nih yang ulang tahun. Di kue itu, Bu? Betul. Jadi itu sampai kita juga excited atau sangat surprise dengan kemajuan pemikiran dari pelaku UMKM di Yogyakarta gitu. Sampai kita bilang, hotel kadang-kadang belum sampai kepikiran begini loh gitu. Nah ini malah sudah didahului ada yang seperti itu. Makanya dari pendampingan, mungkin training, coaching juga, konseling barangkali dari Dinas Pariwisata maupun dinas-dinas yang terkait itu sangat berimpact gitu kepada pelaku UMKM. Dan mereka harus terus belajar untuk melihat sesuatu yang baru, tidak puas dengan apa yang sudah dia capai saat ini. Menurut saya itu. Wah, keren ya. Iya, kadang-kadang memang pelajaran itu datang dari mana saja gitu ya, Mas ya. Ide itu ya. Betul. Mungkin nek saya ulang tahun bisa digambar ya. Wajah saya Kayaknya itu. agak rumit, Mas ya. Saya gambar ya nyerah paling ya. Gumoh-gumoh mungkin ya. Nah, kita juga harus optimis ya, Mas ya. Harus optimis bahwa setiap dari tahun ke tahun ekonomi kreatif ini pertumbuhannya akan semakin membaik. Pesat. Nah, ini juga tentu ada target-target yang ingin dicapai, Pak. Kalau harapan Dewan sendiri bagaimana, Pak? Iya, jadi harapan kami bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang ada di Jogja ini bisa lebih baik daripada tahun yang lalu. Jadi kami itu sebenarnya punya semangat bagaimana kita bisa menekan angka kemiskinan yang ada di Jogja, yang tadi kami bilang masih
ada 11% gitu ya. Dalam 5 tahun yang akan datang ini harapan kami kan angka 2 digit ini bisa menjadi 1 digit ini. Mengentaskan Mas Pur dan Saya dan keluarga, Pak. Bisa menjadi 1 digit sehingga benar-benar masyarakat akan menjadi masyarakat yang makmur gitu. Nah, kami sepakat bahwa seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitri, Mbak Irin tadi, kesuksesan ini hanya akan bisa dicapai dengan kebersamaan. Ya. Artinya masing-masing secara terpadu. Nah, bahasane desa iki ayo udah dikeruyuk bareng, gawean kuwi men rampung. Berat sama dipikul, ringan sama di Tinggal jinjing. lunga. Oh, ngono. Jangan dong. Karena apa? Nah, kalau bicara makanan, makanan ini berarti kan kita harus menyiapkan bahan baku. Ya. Nggih, betul. Ya. Mungkin di sini dinas pertanian kayaknya juga bisa diangkat juga ya. Kemudian kalau itu butuh daging, butuh ikan, butuh apa, itu juga perlu kerjasama kan. Jangan sampai stok itu menjadi tidak ada di Jogja. Ya. Maka semangat dalam rangka untuk melanjutkan produk-produk unggulan di masing-masing wilayah ini harus kita dorong. Ya. Maka tadi kami bicara aspek pemerataan, ngaten nggih. Bicara aspek pemerataan, kalau kemudian one value, one produk unggulan di masing-masing wilayah atau masing-masing desa ini benar-benar bisa kita fasilitasi, kita support, dari pihak hotel juga mensupport gitu. Itu kan kemudian nanti akan bisa capaiannya kan bisa lebih cepat gitu. Nggih. Capaiannya kan bisa lebih cepat. Nah, ini yang menjadikan bagian yang harus kita tata bareng. Untuk sendadai. harus kita lakukan ini, Mas. Dada ya. Untuk Sensitif. sendadai. Ada yang dada langsung wah. Iya, ada yang dada artinya kita harus jeda terlebih dahulu. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di DIY adalah tema dialog khusus bersama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah memberikan banyak informasi dan pencerahan. Ilmu juga. Ilmu baru Mas Pur. bagi kita. Mungkin pemirsa yang di rumah itu kan punya usaha tapi pengen berkembangnya susah. Iya, pengen berkembang tapi susah ya Mas ya. Jadi mungkin bisa nanti tanya dengan ini narasumber ini mencatat ilmu-ilmunya yang tadi disampaikan. Nah, karena beliau-beliau ini kan sudah lama mendampingi ya, sehingga tahu apa saja yang jadi kendala, apa saja potensinya, apa saja solusi dari permasalahan yang ada gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif, kemudian kita ada kabupaten dan juga kota, bagaimana pemerataan untuk supaya setiap daerah ini punya potensi ekonomi kreatif yang tidak kesenjangannya tidak terlalu tidak timpang begitu Bu Fitri, monggo. Semua kabupaten kota tuh ada ekonomi kreatifnya, datanya tuh sampai misalnya di Sleman ada surat udah sampai ribuan ya Ratu. Kemudian di semua kabupaten ada, mulai dari kuliner kita lihat kulinernya potensinya mulai di Sleman ada salak pondok, ada jadah tempe, kemudian di kota ada bakpia geplak, kemudian di Gunung Kidul ada apa itu? Tiwul. Kemudian ada belalang kalau yang mau nyobain ekstrim. Walang goreng ya. Iya. Bongkrong. Iya. Lengkap sekali, misalnya itu dikemas, kemudian diinformasikan, kemudian di Kulon Progo ada geblek. Ya, kemudian tadi lengkap Bantul ada geplaknya. Jadi kita potensinya banyak sekali ekonomi kreatifnya. Kemudian oleh-oleh juga cenderamata yang khas dari daerah masing-masing. Itu juga banyak sekali di-create, misalnya di kawasan pantai yang punya pantai dia bisa membuat kria dari
kerang-kerang, gitu, bisa dipakai untuk korden kan, disusun-susun satu-satu gitu kan. Macam-macam dari baik tadi kan ada yang di DI tadi kan Kriya Kuliner Fashion, kemudian fashion batik itu juga ada sendiri-sendiri. Batik Parijoto dari Sleman, kemudian Geblek ya yang kayak angka 8 itu ada di Kulon Progo. Kemudian yang ada belalang itu dari Gunung Kidul. Ya, itu ada juga hak kekayaan intelektualnya dari suatu untuk produk ekonomi kreatif itu. Misalnya motif ini batik itu bisa dipatenkan, bisa diurus di Kementerian Kumamnya ya. Karena itu merupakan hak kekayaan intelektual dan supaya tidak diklaim dari negara tetangga. Ini loh nanti batik ini nanti negara tetangga yang ngeklaim ya. Kemudian mana lagi. Jadi itu juga dilindungi karena kekayaan intelektual tadi ya. Jadi memang ini harus didorong juga untuk kekayaan intelektual di Indonesia dan itu ekonomi kreatif semua ada kekayaan intelektualnya mulai menulis buku, skrip, naskah, film, semua itu ada hakinya. Sulit nggak Bu untuk ngurusnya itu? mengurus? Enggak, kan di Indonesia masih sedikit sekali hakinya. Itu juga akan didorong ke depan untuk pemahaman tentang haki. Bahkan akan diusahakan masuk di kurikulum sekolah-sekolah tentang haki. Jadi biar kita misalnya sesuai passionnya nanti anak-anak ke depan. Misalnya sukanya musik dari nulis musik ini kan ada hakinya juga dia. Nulis musik, terus Anda bikin lagu ya, semua itu ada hakinya. Jadi itu akan berdampak pada pergerakan perekonomian juga. Misalnya film, kemudian nulis, fotografi, bahkan karya lukis, misalnya kayak di luar negeri lukisan Picasso, terkenal sekali misalnya saya pakai kaos fotonya Picasso kan harus izin. Nah, itu jadi izinnya nanti ada royalti, ada urusannya juga ya kan. Jadi semua itu ada dari hakinya akan dilindungi untuk ekonomi kreatif karena akan menjadi tulang punggung perekonomian ya di Indonesia dari ekonomi kreatif itu. Dan kita juga mendorong bahkan tadi ada event-eventnya di Desember ya. Bentar lagi akhir tahun kita juga di Pariwisata juga mendorong adanya event-event tutup tahun misalnya ada wayang, ada mana di beberapa titik disebar supaya tidak di Malioboro. Tapi besok tanggal 17 itu malam minggu itu di sepanjang Malioboro ada event. Kita meluncurkan kalender event jadi ya upcoming untuk acaranya itu jadi bisa ada beberapa titik, ada 4 titik besok di Malioboro. Ada panggung. Bisa lihat musik, bisa lihat ini. Ada mecah keramaian. Iya. Malam minggu besok insya Allah ada di Malioboro itu. Iya. Iya 17. Jangan lupa ada untuk catatan menyaksikan. khusus nggak untuk event-event yang diselenggarakan di Yogyakarta? Bulan akhir tahun Iya, kita ada di kalender of eventnya juga ada bulanan. Terus setiap akhir tahun kita juga ada mesti banyak beberapa titik itu. Bisa dicek di mana Bu Fitri? Di calendar of event di www.visiting Jogja di website kami. Iya, website di Spardi. Iya, websitenya Dinas Pariwisata. Iya, jadi pemirsa juga harus ngerti website apa. Iya dong, Mas Pur udah buka. Dapatkan website dan CD-nya. Kaset. Atau mungkin kan gini Bu, mungkin yang kendalanya itu kalau misalnya kayak hak cipta itu loh Bu, kadang ngapunten kayak pencipta lagu itu nggak pede dengan karyanya sendiri. Pokondang iki ngono lho. Kadang baru setelah di cover orang-orang baru bingungi. Lah itu loh Bu. Jadi mungkin kita harus meningkatkan rasa percaya diri ya. Potensinya itu betul harus pede dulu ya. Jangan nunggu kalau sudah ribut-ribut, sudah viral gitu baru bingungi gitu. Nah, kita juga ingin mengetahui apa saja tantangan di perhotelan di era ekonomi kreatif ini Mbak Irin. Kalau untuk tantangan sih kayaknya paling berat kemarin ya pandemi aja ya. Karena kita sudah lebih dari 2,5 tahun mengalami musibah lah ya, bisa dikatakan demikian. Yogyakarta kota pariwisata yang sangat bergantung kepada hotel atau akomodasi dan kegiatan pariwisata lainnya. Dan memang kita hebatnya bisa bangkit lagi. Dan tantangan ini saya rasa tidak akan lebih berat dari yang kemarin. Meskipun tahun 2023 dikatakan tahun politik, tahun resesi dan sebagainya, saya kira kita tidak perlu takut untuk menghadapi itu. Karena selama bersama-sama, tadi Bapak sudah sampaikan,
togetherness ya, jadi together kita bareng-bareng gitu togetherness ya. menghadapi semuanya gitu, saling bantu, saling support, pada akhirnya bisa melampaui kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi tidak perlu takut sih, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita optimis ya. kita lewatin gitu maksud saya. betul. Itu sih. Semangat ini yang harus dimiliki ya. Karena kalau tahun politik itu bisnis yang paling menjanjikan itu adalah catering. Sama sablon ya. Iya, catering itu menjanjikan karena catering itu melayani partai besar dan partai kecil. Itu kan masuk semua. Iya betul. Kreatif Mas. Harus dipatenkan ini. Ya, kalau bicara tentang sudah saat ini sudah geliatnya sudah semakin kondusif gitu ya, Mbak ya. Kalau ke depan apa sih yang istilahnya menjadi harapan atau menjadi target dari perhotelan, Mbak? Tentunya kalau kita kan sudah ada budget dan bisnis plan ya di tahun 2023 yang harus dicapai goals-nya. Mungkin satu hotel bisa sekian miliar per tahun gitu. 10 miliar atau 20 miliar. Nah, disinilah kita harus mengisi berbagai outlet ataupun revenue itu bersumber dari berbagai hal. Tidak hanya dari pengisian okupansi atau kamar atau kegiatan MICE atau meeting room, tapi juga dari other income. Salah satunya adalah kerjasama dengan UMKM, supaya bisa mencapai goals-nya itu lebih mudah lagi. Gitu. Nah, jadi jangan menyepelekan programnya hotel ini, ada kaitannya juga nanti Mas Pur dengan keterlibatan. Iya, potensi-potensi yang ada di wilayah DIY, sehingga memang betul ya harus saling bekerjasama, berkolaborasi mendukung. gitu. Jadi mungkin hotel itu besok akan lebih banyak yang memajang makanan-makanan lokal. Betul Mas, Nah, betul. Harus itu. Misalnya turis dari Nigeria dikasih misalnya onde-onde. Iya. Mesti gumono, gue nempleki wijen piye. Satu-satu. Satu-satu mumet loh ini. Wijen pompo, Nah. nggak tahu wijen. Nah, kalau pengalaman Mas Pur sendiri selama menjadi warga DIY dari negara Wakanda gimana Mas? Wakanda. Matur nuwun. Wakanda. Ya, kita juga Pak Suwardi ingin memberikan apa istilahnya, mungkin mendapatkan pencerahan dari Bapak bagaimana mereka yang ingin terjun ke dalam ekonomi kreatif ini supaya bisa mendapatkan pendampingan, bisa mendapatkan perhatian. Mungkin masih baru ya Mbak ya? Ya, dari pemerintah. Jadi ini pas pada tahun ini ada program yang bagus itu dari pemerintah pusat. Ya. Pendataan para pelaku usaha kecil. Kaitannya untuk apa ini Pak? Semua. Untuk di data ini nanti manfaatnya apa untuk? Basic data ini kemudian yang harapan kami kan bisa digunakan sebagai bahan perencanaan. Bagaimana kemudian dalam rangka kita melakukan pendampingan, pembinaan kepada mereka. Jadi memang akan lebih baik bahwa para pelaku usaha itu bisa melakukan kegiatannya dengan mau berkelompok, sehingga upaya pembinaan kita akan menjadi lebih gampang. Oh iya, ada paguyubannya begitu ya Pak? Ya, ada paguyuban atau kelompok atau apa itu namanya itu, sehingga tadi juga menunjukkan seperti yang Jenna sampaikan bahwa unggulan dari masing-masing wilayah gitu. Unggulan dari masing-masing wilayah itu kalau kemudian ini bisa kita fasilitasi dengan baik, ini sehingga di sana akan tidak terjadi kompetisi yang liar. Tidak akan ada kompetisi yang liar. Contoh aja membuat baju ini. Siapa sih yang bisa kayak pola? Siapa sih yang bisa jahit? Siapa yang bisa apa lagi yang dibutuhkan Mbak kalau baju itu? Ya desainernya. Ya, Mbak. Ini kan sesungguhnya masing-masing bisa bekerja sama, berkolaborasi. Nah, kemudian dari para pelaku usaha ini sesungguhnya perhatian dari pemerintah, BUMN, kemudian pihak swasta, ini kan semua sudah kencang. Semua sudah kencang. Kayak Mbak Irin dengan CSR-nya, BUMD juga bisa memberikan pemodalan yang mudah gitu kan. KOR itu kan sangat murah itu. Ya.
Nah, kepada mereka semua, saya semalam di daerah Sriharjo itu ketemu bahwa Pak Dukuh itu lagi ngumpulkan para pelaku usaha. Wah, Pak, ngen kula sing bakul payak itu ternyata di Bedukuhan saya ada 30 orang. Nah, ini kan bagian yang harus kita mengerti itu, data-data seperti itu, agar kemudian kita bisa melakukan pendampingan pembinaan dengan tepat. Oh, nak payak berarti dibutuhkan makanan ini harus halal ya, ada. Ini kan berarti kita harus lakukan pendampingan itu. Nah, informasi-informasi terhadap kegiatan seperti ini sesungguhnya sekarang di era digitalisasi ini sangat mudah untuk dapat didapatkan. Bicara UMKM ya buka aja punya koperasi, buka wisata buka aja punya Mbak Fitri, kemudian apalagi lah yang mereka butuhkan. Di samping kita selaku Dewan juga akan selalu mendampingi terhadap saudara-saudara kita itu. Perlu nggak sih Pak ada semacam sertifikasi begitu supaya usaha tersebut juga mendapat kepercayaan publik, bisa keluar dari Yogyakarta itu juga membanggakan begitu Pak? Sesungguhnya itu adalah bagian yang sudah menjadikan target, menjadikan tahapan program yang harus dimiliki. Jadi kita harapkan memang semua para pelaku usaha kita bisa punya jiwa wirausaha. Jadi sekalipun sekarang itu masih kecil gitu namanya, tapi harus punya semangat wirausaha. Kalau kita tuh ingin go public ya berarti sertifikasi itu menjadi bagian syarat yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi penting Mas, jadi supaya produk-produknya atau jasa yang ada di Yogyakarta ini juga seragam gitu ya. Harus belajar mungkin jualannya online. Nah, betul. Marketplace. Waduh. Sembuh apa sih ya? Kayaknya sudah praktek ini Mas. Nah, saya mendengar kalau Bu Fitri ngomong. Nah, kalau tadi disebutkan Pak Suwardi bahwa supaya tidak ada keliaran gitu ya, persaingan yang liar, kemudian perkembangan ekonomi kreatif yang tumbuh dengan tidak terdeteksi atau tidak terdata, tidak diketahui. Nah, ini adakah pengawasan dan juga ketegasan dari Dinas Pariwisata Bu Fitri? Iya, kita juga ada pembinaan juga ya untuk beberapa yang usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Misalnya nanti kita ada pembinaan untuk BIMTEK gitu ya, misalnya yang kemarin akan kita kenalkan dengan hotel-hotel itu ada BIMTEK-nya, kita undang untuk BIMTEK, kemudian beberapa usaha jasa pariwisata kemarin juga kita beri sertifikasi untuk sertifikasi halal, restoran, rumah makan, karena masuk di ranahnya pariwisata. Iya. Kalau UKM lainnya juga sudah diberikan sertifikat halal tuh banyak sekali juga, misalnya makanan PMP itu nanti dari Dinas Koperasi itu sudah diberikan juga difasilitasi. Kalau untuk data-data tadi dari pelaku di ekonomi kreatif tadi, apakah mereka juga akan ada batasan misalnya untuk wilayah tertentu dirasa kulinernya mungkin ya sudah banyak atau barangkali di tempat lain untuk wisata alamnya sudah terlalu banyak. Nah, kemudian diarahkan untuk ke hal yang lainnya. Ada nggak Bu semacam itu? Atau dibiarkan dulu ya, supaya ini bangkit? Iya, misalnya dari masyarakat udah tumbuh gitu juga nanti kita tambahin. Misalnya kan sebagian nggak dari kita, misalnya bangunan. Kan itu awalnya juga dari mereka sendiri. Misalnya udah itu nanti kita tambahkan, diberi dari bidang sarana dan prasarana memberikan untuk panggungnya, kemudian untuk memberikan rest area, dibangunkan apa, jadi saling kolaborasi ya tadi. Kemudian dari CSR hotel itu bahkan ada camping, ada glam camp ya itu dibangunkan Dinas Pariwisata, kemudian diisi CSR hotel, kasurnya itu misal dari hotel, beberapa hotel ngisi kursinya, kemudian jadi itu nanti juga ditawarkan untuk kesejahteraan masyarakat juga akhirnya. Dan di beberapa destinasi misalnya sudah ada alamnya bagus, ada kemudian dikembangkan juga dengan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan juga bahwa untuk kesehatan tradisionalnya di situ masyarakat ada yang usaha jamu, kemudian bisa ada pijit misalnya habis dari Puncak Becici jalan-jalan, trekking kan capek misalnya itu nanti juga ada corner-corner untuk kesehatan tradisional tadi ya, minuman jamu misalnya juga di daerah situ menghasilkan
minuman-minuman, ada tanaman dari yang herbal-herbal. Tadi kan rempah-rempah itu kan juga khas ya, local wisdom dari Indonesia ya, bisa. Itu ya, Pak. Iya, bisa diminum juga, itu jadi minuman juga, kuliner jadi menyehatkan juga. Kan Indonesia dulu dijajah dari rempah-rempah juga karena rempah-rempah ya. Jadi rempah-rempah kita manfaatnya banyak sekali, dan juga itu bisa dijadikan juga untuk destinasi wisata. Tanamannya ini dilihat gitu ya. Ya jadi berkembangnya itu nanti juga di beberapa daerah monggo aja berkembang, dan tetap nanti dipantau oleh dinas masing-masing, oleh pemerintah kabupaten kota, dan saling sinergi dengan provinsi semuanya untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Intinya muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Nah, produk-produk jamu kan Mas Pur juga minum kan kalau kunir pagi. asem, beras apalagi Mas. kencur, Waduh. galian singset, galian kabel. Waduh, galian lubang tutup lubang. Komplit. Lengkap ya Mas ya. Kayak pelaku jasa itu juga harus ramah kepada wisatawan. Betul, tapi kita juga ingin tahu Mas, kalau karakteristik para wisatawan ini mungkin Mbak Irin yang lebih paham ya. Seperti apa Mbak Irin karakteristik dari para wisatawan yang sering menginap di misalnya Asia, Eropa. Oh iya, ya kalau di Jogja ini kebetulan setelah mulai membaik kondisinya, untuk yang mancanegara belum begitu banyak nih yang masuk ke kami ya. Tapi secara umum dari seluruh kota-kota besar di luar Jogja memang banyak sekali kunjungan ke Jogja. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, kemudian daerah luar Jawa seperti Makassar, kemudian Lampung, Kalimantan kebanyakan juga, Balikpapan, itu banyak sekali yang berlibur ke Jogja. Intinya memang mereka mencari kuliner yang khas Yogyakarta, harga murah, terjangkau. Kemudian mereka masih bisa ke banyak tempat destinasi wisata, pantai-pantai, yang mungkin justru kadang orang Jogja belum pernah ke sana. Tapi justru orang luar Jogja, luar Jawa, mereka yang lebih cari tahu tentang destinasi wisata tersebut. Jadi mereka sebenarnya punya banyak uang untuk disalurkan untuk menikmati wisata yang ada di kota Yogyakarta ini. Nah, jadi memang betul tamu-tamu hotel ini juga mereka adalah konsumen yang potensial ya. Yang penting tempat wisatanya Instagramable gitu ya. Iya, betul. Nah, update terus pokoknya. Nah, yes. Seperti Mas Pur ya, posting terus ya Mas Posting. ya. Yang nge-like nggak ada, posting saya. Urusan kedua, bisa beli Mas, tenang aja. Nah, iya. Ya, kami akan kembali dalam dialog khusus usai jeda berikut ini.